Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, pagi ini aku ada di kota Banyuwangi, tepatnya di stasiun Banyuwangi Kota. Dan aku mau melakukan perjalanan ke Surabaya naik kereta api Mutiara Timur yang kelas panoramik. Nah, ini aku berangkatnya nanti dari stasiun Ketapang teman-teman ya. Jadi dari stasiun keberangkatan awal. Nah, aku sekarang mau ke Ketapang naik kereta api Pandanwangi. Tiketnya Rp8.000 dengan keberangkatan jam 7:31. Kemudian nanti dari Ketapang kembali lagi ke arah Surabaya, nanti melewati stasiun Banyuwangi Kota ini. Aku mau berangkat nyoba start dari stasiun awalnya, di stasiun Ketapang. Penasaran dengan videonya? Tonton terus sampai habis. Ini suasana pagi di stasiun Banyuwangi Kota. Ini tempat kedatangannya. Keren banget ya bangunannya ya. Di sini juga ada Alfamart dan Rotio. Kemudian di sini adalah bangunan keberangkatan yang baru teman-teman. Jadi ini areanya parkirnya juga sudah baru. Ini baru teman-teman ya. Jadi baru direvitalisasi, emang keren banget ya. Nah ini desain stasiunnya itu keren banget loh, beda sama stasiun-stasiun yang lain. Jadi dia ini emang ciri khas Banyuwangi banget. Ini bangunan stasiun keberangkatannya juga beda banget ya. Dan sebelah sini ada tulisan Banyuwangi Kota, kayak ada taman-tamannya ya, jadi bisa buat tempat foto-foto. Wow, keren ya stasiun Banyuwangi Kota sekarang. Karena emang stasiun Banyuwangi Kota ini merupakan salah satu stasiun terbesar dibandingkan dengan Ketapang. Penumpangnya juga paling banyak di sini karena ini stasiunnya paling dekat sama kota Banyuwanginya. Ini sekarang kita mau masuk ke tempat keberangkatan keretanya. Ruang tunggunya juga ini banget ya, keren banget loh. Beda banget dengan ruang tunggu pada stasiun pada umumnya. Dan sebelah sini juga ada toiletnya juga kayaknya bersih banget ya. Wow. Aku suka banget sama tempat duduknya ini. Beda banget sama stasiun-stasiun lainnya. Dan di sebelah sana juga ada loket untuk beli tiket, kemudian ada customer service dan ada check-in counternya. Nah, di sini juga ada jadwal keberangkatan kereta api pada hari ini. Yuk kita boarding dulu naik kereta api Pandanwangi ke stasiun Ketapang, kemudian nanti dari Ketapang ke stasiun Surabaya Gubeng naik kereta api Mutiara Timur. Nah ini dia kebanyakan penumpangnya kereta api Sri Tanjung ya, dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Jadi nanti kereta api Pandanwangi akan bersilang dengan kereta api Sri Tanjung di stasiun Banyuwangi Kota. Nanti Pandanwanginya masuk di jalur 2, Sri Tanjungnya masuk di jalur 1. Stasiun Banyuwangi Kota ini walaupun kanopinya nggak seperti stasiun-stasiun pada umumnya ya. Biasanya kan stasiun besar nih, dia kanopinya kan kanopi full tertutup ya. Tapi dia kanopi separuh. Kalau kehujanan nih masih kehujanan sih emang. Dan sini nanggung banget ya, kayak nggak ada penyambungnya gitu loh. Nanggung banget kalau hujan ya kena sedikit. Dia ada 3 jalur ya, 3 jalur aktif. Salam tidak cuma datang kepada seluruh pelanggan kereta api Pandanwangi. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Ketapang. Tadi setelah melewati perjalanan 10 menit dari stasiun Banyuwangi Kota, kini aku tiba di stasiun Ketapang. Nah, stasiun Ketapang ini merupakan stasiun paling ujung timur dari jalur kereta api di Pulau Jawa. Nah, ini stasiun Ketapang ini
berada di seberangnya terminal penyeberangan Ketapang Gilimanuk teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau naik nyebrang, mau naik lalu dari Gilimanuk nanti mau naik bis ke Bali, ini nanti turunnya di stasiun Ketapang. Makanya jadi banyak banget ya penumpang yang turun di stasiun Ketapang. Mungkin mereka mau nyebrang ke Bali ya. Nah, kereta api Mutiara Timur yang panoramik ini nanti berangkat dari stasiun Ketapang jam 8:40. Ini masih jam 8 kurang sekarang ya. Masih ada waktu sekitar ya 45 menitan lah di stasiun Ketapang ini. Dan aku mau jelasin sedikit nih tentang kereta api panoramik pada kereta api Mutiara Timur yang akan aku naikin pada perjalanan kali ini. Nah, jadi Mutiara Timur yang aku naikin ini nomornya nanti KA212F. Ada keterangan F di belakangnya. Itu kereta fakultatif. Jadi dia nggak jalan setiap hari. Ini kebetulan aja pada saat momen Lebaran ya jalannya. Jadi memang dia yang keberangkatan pagi Mutiara Timur dari Banyuwangi ke Surabaya ini jalannya nggak setiap hari, stasiunnya fakultatif. Tapi kalau keberangkatan pagi yang dari Surabaya ke Banyuwangi Mutiara Timur itu jalan terus. Nah, untuk kereta api panoramik ini juga teman-teman, jadi nggak setiap saat dirangkaikan pada kereta api Mutiara Timur. Jadi pada momen-momen tertentu lah, pada momen high season kayak pada saat arus Lebaran ini ya. Kalau kereta api panoramik yang lain biasanya kan dirangkaikan reguler di kereta api Argo Wilis ya, Argo Wilis, Turangga, nah itu baru reguler jalan setiap hari. Jadi makanya aku penasaran nih, kepingin nyobain kereta api panoramik sensasi melintasi daerah 29 kan keren banget ya, terutama di petak Banyuwangi Jember ini kan view-nya keren banget. Oke, sekarang kita masuk dulu ke stasiun Ketapang. Aku udah lama banget loh nggak ke stasiun Ketapang ini. Terakhir ke stasiun Ketapang ini sekitar bulan Agustus 2019. Pada saat itu aku nyobain bis Jawa Indah dari Surabaya turun di Ketapang. Kemudian sampai Ketapangnya malam, aku langsung jalan kaki ke stasiun Ketapang ini untuk naik kereta api Pandanwangi ke stasiun Banyuwangi Kota. Aku nginepnya di stasiun Banyuwangi Kota. Jadi 2019 sekarang 2025 sudah hampir ya 6 tahun ya. 6 tahun aku nggak ke stasiun Ketapang ini. Wah, terdapat perubahannya signifikan sih, tambah bagus. Oke, yuk tonton terus. Ini trip report aku naik kereta api Mutiara Timur sampai stasiun Surabaya Gubeng. Nah, di sebelah sini seperti biasa adalah tempat drop off area. Jadi kalau kalian mau turun kendaraan lalu masuk ke stasiun bisa drop off di area sini. Kemudian di sebelah sini adalah pintu masuknya. Nah, penumpang pada hari ini cukup ramai teman-teman ya. Jadi keberangkatan pagi ini memang ada kereta api Mutiara Timur. Kemudian nanti ada kereta api Pandanwangi lagi masih jam 10. Ini ada jadwal keberangkatannya. Nah, Pandanwangi nanti ada keberangkatan lagi jam 10. Nanti kereta api Mutiara Timur jam 8.40. Kayaknya ini kebanyakan penumpangnya kereta api Mutiara Timur teman-teman ya. Ini ada keberangkatannya di sebelah sini. Kemudian kita masuk dalamnya. Nah, ini ruang tunggu stasiun Ketapang ya. Masih bagusan stasiun Banyuwangi Kota memang ya, karena stasiun Banyuwangi Kota tadi memang penumpangnya memang lebih banyak sih kayaknya. Karena dia memang stasiunnya kan tengah kota ya. Kalau ini kan di pinggiran. Di sini ada tiket counternya, juga ada customer service-nya. Kan di stasiun Ketapang ini nggak ada ruang tunggu untuk luxury teman-teman ya. Jadi kalau kereta api panoramik biasanya kan ruang tunggunya di luxury ya, di luxury room. Tapi di stasiun Ketapang ini nggak ada ruang tunggu lounge-nya, nggak ada lounge-nya. Jadi gabung sama ruang tunggu biasa seperti ini teman-teman. Sebelum berangkat seperti biasa kita cetak boarding pass dulu teman-teman ya. Oke, ini boarding pass-nya. Keberangkatan hari Kamis tanggal 10 April dari Ketapang ke stasiun Surabaya Gubeng kelas panoramik 1 nomor tempat duduknya 4A. Karena di luar panas banget, jadi kita numpang adem di tempat pembelian loket teman-teman. Jadi stasiun Ketapang ini masih menyediakan tempat pembelian loket secara go show ya. Karena di beberapa stasiun besar sudah nggak melayani pembelian tiket ya di counter, jadi via online semua. Sekarang masih jam 8, 40 menit lagi keretanya akan berangkat. Oke, barusan kita sudah melakukan proses boarding. Nah, di stasiun Ketapang ini nggak menyediakan proses boarding secara face station ya, seperti di stasiun-stasiun besar lainnya. Jadi kita tetap harus cetak boarding pass seperti ini teman-teman. Nanti diperiksa KTP-nya, kemudian di scan ke komputernya, nanti statusnya boarding. Ini stasiun Ketapang ini bangunannya unik banget ya, sama seperti dulu, nggak berubah ya, gini-gini aja bangunan stasiun Ketapang. Cuma di sebelah sana ada penambahan kanopi panjangnya teman-teman, dulu nggak ada. Nanti kereta api Mutiara Timur akan dipersiapkan di jalur 1. Kita tunggu keretanya masuk jalur 1. Ini sekarang jadwal keberangkatan kereta api di 29 lumayan banyak teman-teman ya. Kalau dulu kan sedikit ya teman-teman, apalagi yang dari Banyuwangi dulu dikit banget ya.
sekarang banyak loh, ada apalagi ketambahan dengan kereta api Logawa yang berpanjang sampai Banyuwangi, kemudian ada kereta api Blambangan Express juga yang baru, kemudian paling baru juga ada kereta api Ijen Express yang kemarin aku baru naikin dari Malang ke Banyuwanginya. Jadi emang sudah jam 9 ini sudah mulai rame sih, keren banget ya. Dulu kan sepi, keretanya cuma sedikit banget, sekarang udah mulai rame. Nah, di ujung sana itu adalah mentok jalur kereta apinya teman-teman ya, jadi mentoknya di sini. Di depan sana tuh ada segitiga putar teman-teman untuk memutar lokomotif. Dan di ujung sana, di sebelah kiri, ini ada pabrik Inka Banyuwangi. Itu besar banget, lebih besar dari pabrik Inka di Madiun teman-teman. Ini rangkaian kereta api Blambangan Express yang baru datang dari Jakarta, dilansir teman-teman. Ini kereta api terpanjang teman-teman ya, dari Jakarta ke Banyuwangi. Kelasnya eksekutif stainless steel dan ekonomi new generation dengan kursi modifikasi. Adapun susunan rangkaian kereta api Mutiara Timur adalah sebagai berikut. Urutan Mutiara Timur, tujuan rangkaian stasiun Surabaya Gubeng agar mempersiapkan diri kita dalam jalur 1. Periksa dan kembali kegiatan bawaan Anda. Selamat menikmati perjalanan dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oh ternyata di stasiun Ketapangnya ada lounge-nya teman-teman ya, untuk penumpang kereta api panoramik atau luxury. Tadi aku nggak tahu ya, ternyata di sini lounge-nya. Oh gitu, tadi aku nunggu di sini ya, nggak nunggu di luar. Jadi aku ralat ya, dari stasiun Ketapang ada lounge-nya juga. Teman-teman, jadi ada miscommunication ya. Ternyata untuk luxury lounge-nya ada di bagian dalam. Jadi kalau penumpang kereta api panoramik nggak apa-apa, masuk dulu lewat tadi boarding, kemudian nanti menuju luxury lounge yang ada di dalam sini. Baru tahu tadi aku juga sudah bilang sama mbaknya udah minta maaf. Jadi nggak tahu ya, kalau biasa di stasiun-stasiun besar kan kita boardingnya setelah ada pengumuman kalau kereta api mau masuk di jalur 1 gitu ya, baru kita boarding kan. Makanya dia aku sebelum ada pengumuman, nggak masuk dulu. Tapi kan nggak boleh boarding dulu ya. Ternyata untuk luxury lounge-nya ada di bagian dalam sini, jadi melewati pintu boarding yang utama tadi gitu. Jadi nggak lewat depan, ada di bagian dalam. Mungkin kita sekarang masuk ke kereta panoramik yang ada di bagian depan. Nah, untuk eksekutifnya Mutiara Timur yang fakultatif ini dia menggunakan rangkaian mill steel teman-teman ya, dengan kodenya Ketapang juga. Berarti dia memang rumahnya di Daup 9 dengan tahun buatan ini sekitar tahun 86. Udah tua banget teman-teman ya. Wow, yuk kita masuk ke panoramiknya yang ada di paling depan. Ya, masuk. Ya. Wow, langsung kelihatan terang banget ya. Dari sini tempat untuk taruh bagasinya. Karena di kereta panoramik ini di atasnya nggak ada tempat untuk naruh bagasi teman-teman ya. Jadi naruh bagasinya ada di sebelah sini. Nah, semua tasnya kalian taruh sini semua. Dan sini ada minibarnya. Nanti kalian akan mendapatkan fasilitas kopi, teh, kemudian juga ada makanan. Jadi ada bar khusus nggak gabung sama barnya di kereta makan teman-teman. Nah, nih, untuk secara interior sama teman-teman ya, kursinya pun sama seperti kereta eksekutif, untuk jarak seatnya juga sama. Bedanya cuma emang dia ini kacanya lebih lebar. Tempat dudukku pas di 4A, mendapatkan view yang gede banget teman-teman ya. Jadi kalau yang di sini yang di 5A, dia view-nya kan kebelah teman-teman ya. Kalau di sini full 4A bu, jadi full mendapatkan view pemandangan yang lebar banget. Selama 6 jam dari Banyuwangi ke Surabaya, kita akan full menikmati pemandangan yang indah sepanjang perjalanan. Nah, jadi kalau kalian mau menikmati kereta api panoramik ini yang ke Daup 9, ini fakultatif memang ya, jadi nggak jalan setiap hari. Tapi kalau kalian mau yang pasti ikut kereta api Argolis dengan tujuan Surabaya Bandung dan sebaliknya, kereta api Turangga juga. Kemudian ada juga di kereta api Pangandaran
dan Papandayan itu di top 2. Jadi memang banyaknya tuh kereta api panoramik di top 2 karena memang khususkan view-nya kan top 2 kan bagus banget ya. Jadi memang difokuskan untuk pelayanan ke kereta-kereta yang ada di top 2 Bandung. Nah, jadi untuk kereta kelas panoramik ini memang Depo Induknya Bandung ya. Seperti yang aku bilang tadi, kebanyakan kereta panoramik ini memang dia basicnya di Bandung teman-teman ya. Dengan kode K100103. Jadi dia buatan tahun 2001 teman-teman. Ini basicnya kereta eksekutif seperti itu. Cuma dimodifikasi jadi kereta panoramik teman-teman oleh Balai Yasa. Jadi memang cuma diubah ini ya, kacanya, kemudian interiornya juga diubah semua. Ini jam 8.35, 5 menit lagi kereta api Mutiara Timur akan diberangkatkan dari stasiun Tapang. Itu sinyalnya sudah ngangkat, persiapan untuk diberangkatkan. Kemudian untuk toilet pada kereta panoramik ini ada sisi teman-teman ya. Jadi kalau yang dari Banyuwangi ini di sisi depan, nah depannya luas banget ya, space-nya luas banget. Dengan ini pintunya sudah otomatis ya, jadi tinggal pencet seperti ini dia buka. Nah, ini space-nya luas banget ya. Dan di sebelah sini ada toiletnya. Wah, toiletnya berbeda ya sama toilet-toilet pada kereta eksekutif atau ekonomi. Toiletnya gede banget teman-teman, dan ini spesial banget khusus untuk kereta api panoramik. Keren. Ini juga ada wastafelnya, ada pengering tangannya bahkan. Kemudian ada sabun seperti biasanya, ada untuk plastik, kemudian ada tisunya. Ini juga ada untuk sabunnya. Wah, keren banget ya. Ada toiletnya, ada toilet copot juga, ada toilet untuk berdiri urinoirnya. Kemudian di situ ada tisu juga, ada pengharum ruangan, ada exhaustnya juga. Wah, gede banget toiletnya. Dan di sebelah depan itu adalah kereta pembangkitnya teman-teman. Tepat pada pukul 8:40 kita diberangkatkan dari stasiun Ketapang. Nah, ini penumpangnya nggak seberapa ramai yang naik dari stasiun Ketapang. Nanti mungkin ramainya di stasiun Banyuwangi Kota. Kereta panoramik ini mempunyai kapasitas 38 tempat duduk. Kalau kelas eksekutif kan 50 ya. Tapi karena cuacanya mendung jadi nggak seberapa panas. Nggak tahu nanti kalau pas cerah gimana ya, panas nggak? Kita lihat ya. Di sebelah sana juga ada lampu bacanya. Sebenarnya kereta api panoramik ini pada kereta api Turangga yang keberangkatan malam juga ada teman-teman. Tapi buat apa ya? Kalau kita naik kereta api Turangga malam tapi nggak bisa lihat view ya, sama aja ya. Memang panoramik ini dikhususkan pada kereta api yang keberangkatan siang seperti Argo Wilis, kemudian ada Pangandaran, Papandayan juga. Selamat pagi, Journey People. Pagi menjelang dari stasiun Banyuwangi Kota. Langitnya cantik, memanjakan mata. Selamat datang tamu istimewa di kereta panoramik pertama di Indonesia. Nah, untuk fasilitas pada kereta api panoramik ini, di sebelah sini nggak ada colokannya teman-teman ya. Jadi colokannya ada di bawah situ. Nah, di sebelah sini juga ada tetap sama, ada mejanya teman-teman. Nah, mejanya bisa dibuka ya. Kemudian di sini juga ada reclining seatnya untuk memundurkan kursinya teman-teman. Di sini juga sama ya, ada sandaran kakinya, sama seperti kereta api kelas eksekutif. Kemudian di sini juga ada tempat untuk sampah. Wah, view-nya aku suka banget nih. Dia view-nya lebar. Kemudian di sini juga dibagikan snack box. Itu fasilitas kereta api panoramik ini sudah lengkap ya. Ada makannya juga, nanti ada snacknya, juga ada minumannya, lengkap fasilitasnya, full service. Iya, terima kasih. Iya. Oke, iya. Dapat snacknya dari XS1 loh, nggak main-main loh. Snacknya dari XS1 Cafe. Kemudian ada Hydro Combo juga. Dan sekarang jam 9:05 kita telah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Nah, tadi aku dari sini teman-teman, lalu ke Ketapang kan. Wow, nah ini stasiun Banyuwangi Kota keren banget ya sekarang ya.
Ini penumpang yang naik dari stasiun Banyuwangi Kota juga lumayan banyak. Nah, di sini juga ada VIP lounge-nya ya teman-teman. Jadi juga ada lounge untuk penumpang kereta kelas panoramik. Nah, untuk pilnya isinya apa aja? Ini ada roti teman-teman ya. Ada roti. Kemudian juga ada ini roti keringnya juga. Nah, roti kering. Kemudian juga ada popcorn. Ini popcornnya dari SS1 sungguhan. Popcorn mini dari SS1. Nanti ada juga makan teman-teman, jadi ada snack, ada makan, paket komplit lah pokoknya kalau naik kereta api panoramik. Nah, selepas dari stasiun Kalibaru ini kita mulai menanjak memasuki pegunungan Gumitir. Jernih Pipa. Sesaat lagi kereta api Mutiara Timur akan melintasi situs prasejarah PT Kereta Api Indonesia, yaitu Terowongan Merawan. Nah, ini nih momen yang paling ditunggu-tunggu ketika naik kereta api Mutiara Timur panoramik, yaitu memasuki Terowongan Merawan. Jernih Pipa, persiapkan lensa kamera dan pandangan Anda, karena inilah Terowongan Merawan. Please welcome Merawan Tunnel. Nah, ini kita baru saja melintas langsung di stasiun Merawan, dan tidak hanya itu, nanti kita akan memasuki terowongan kedua, yaitu terowongan Garahan. Nah, ini di sekitar stasiun Merawan ini pemandangannya amat indah banget teman-teman ya. Wow, seperti melayang ya. Kita berada di atas jembatan. Situs prasejarah PT Kereta Api Indonesia, yaitu Terowongan Garahan. Terowongan Garahan adalah terowongan kereta api yang terletak di dekat dengan Terowongan Merawan. Terowongan yang berlokasi di wilayah Sidomulyo Silo, Kabupaten Jember, Jawa. Kamera dan pandangan Anda, karena inilah Terowongan Garahan. Please welcome Garahan Tunnel. Nah, terowongan Garahan ini nggak seberapa panjang ya, tidak sepanjang terowongan Merawan tadi. Nah, inilah penyebab kereta api Logawa harus downgrade dari rangkaian yang sebelumnya stainless steel generasi kedua menjadi stainless steel generasi pertama, karena nggak cukup kalau masuk terowongan Garahan ini. Nah, selepas dari stasiun Garahan ini penumpang diberi kesempatan untuk menikmati pemandangan secara menyamping. Jadi kursinya diputar ke samping seperti ini teman-teman ya. Tapi tidak bisa lama-lama, mungkin hanya sekitar 15-20 menit saja ya. Karena kalau posisi menyamping ini kursinya nggak bisa dikunci ya, jadi goyang-goyang. Wow, unik banget ya. Lucu banget nih kalau memang beneran ada kereta yang duduknya seperti ini. Jadi memang ini penumpang diberi kesempatan hanya untuk sekedar membuat konten ya. Jadi bisa mengabadikan momen ketika naik kereta dengan posisi menyamping hanya di kereta api panoramik, nggak bisa di kereta api eksekutif atau yang lainnya. Wah, ini pengalaman yang benar-benar seru sih. Nggak tahu ya kalau di kereta api panoramik lainnya seperti Argo Wilis, Turangga apa diberi kesempatan seperti ini juga ya. Tapi ini hanya untuk penumpang yang mau saja. Kalau penumpang yang nggak mau ya nggak usah diputar seperti ini, nggak apa-apa.
Nah sekarang ini kita melintas langsung di stasiun Kalisat. Nah ini kita berpapasan dengan kereta api Probowangi dari stasiun Surabaya menuju stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah setelah puas menghadap samping, ini saatnya kita kembali ke posisi semula. Nah ini dibantu oleh Prama dan Praminya ya untuk mengembalikan ke posisi semula. Jember. Please return Jember Station. Oke, sekarang kita setelah tiba di stasiun Jember. Ini jam 11 kurang 5 menit. Jadi banyak banget penumpang yang turun di Jember, termasuk kereta api panoramik penumpangnya juga banyak yang di Jember. Karena apa? Karena tadi aku lihat di aplikasi KAI Akses itu untuk dari Banyuwangi ke Jember itu ada tarif khususnya teman-teman untuk kereta api panoramik cuma 140.000 loh. Itu bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan. Murah banget ya. 2 jam sebelum keberangkatan dapat kereta api panoramik dari Jember dari Banyuwangi ke Jember itu cuma 140.000. Wah, gokil sih. Oke, ini di stasiun Jember juga ada pergantian masinis ya. Jadi dari Banyuwangi tadi masinisnya sampai Jember, kemudian nanti dari Jember ganti masinis ke Probolinggo kalau nggak salah. Dari Probolinggo baru ke Surabaya masinisnya. Nah, sekarang kita intip sedikit interior kereta api Mutiara Timur yang kelas eksekutif. Nah, ini interiornya seperti ini ya. Dia menggunakan eksekutif mid steel, kaca pesawat, jadi kacanya kecil-kecil ya, beda banget sama panoramik tadi ya, kontras banget perbedaannya. Dan ini okupansinya juga full banget ya. Dan ini ada rangkaian kereta api Pandalungan dari Jember tujuan Jakarta. Nah itu ada kereta api kelas priority-nya juga. Nah ini sekarang kita sudah lepas dari stasiun Jember. Nah di sebelah kanan tuh adalah Roxy Mall. Ini mallnya orang Jember ya, mallnya terbesar di Jember. Ya, oke, dikasih. Ya, kasih. Nah sama seperti layanan pada kereta api luxury lainnya, ini juga dibagikan makan satu kali teman-teman ya. Dan untuk kali ini menunya nasi goreng oriental. Jadi nasi gorengnya berwarna putih, juga ada kerupuk, ada telur, juga ada ayamnya, dan juga ada acar lomboknya. Tapi pas aku makan ini rasanya cukup hambar ya, sayangnya seperti itu sih, kurang sedap gitu loh. Kalau kita beli, kalau kita naik kereta eksekutif kita beli, ini biasanya nasi goreng ini harganya sekitar 45 sampai 55.000 tergantung keretanya ya. Tapi kalau kita naik kereta panoramik dapat gratis, nggak bayar. Ini nasi goreng Hongkong ya. Biasanya kalau di kereta eksekutif kan nasi goreng Parayangan yang merah gitu. Nasi goreng Hongkong aku lebih suka sih karena dia lebih putih. Harga tiket eksekutifnya Mutiara Timur aku cek 290, sementara panoramik 550. Dapat makan, dapat snack tadi dari SS1, dapat ini kopi panas atau bisa pilih ada ini teh hangat atau ini aku pilih hot coklat. Kemudian dapat air mineral, dapat hydro koko. Wah, oke banget lah, menikmati experience terbaik dari yang disajikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Oke, ini sekitar jam 12-an ya, setengah 12 lah. Matahari tepat di atas kita dan lumayan ya. Ini sudah mulai kerasa panasnya. Untung aku pakai baju lengan panjang, jadi nggak seberapa panas ya. Jadi kalau naik panoramik, ya rekomendasi pakai baju lengan panjang lah, supaya bisa menangkal panas. Karena ini walaupun sudah kaca filmnya cukup tebel, tapi kadang kalau siang pas jam 12 ini matahari tepat di atas kita ini, ya tetap kerasa sih panasnya. Waduh, panas ya. Tapi untuk suhu di dalam ini dingin kok. Jadi walaupun di luar panas, ini suhunya masih bisa nangkal, masih dingin, enak. Nah di stasiun Jatiroto kita berpapasan dengan kereta api Ijen Express ini dari Malang tujuan stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah kereta api Ijen Express ini baru aku naikin kemarin dari stasiun Malang ke Banyuwanginya.
Nah, di stasiun Kelakah kita berpapasan dengan kereta api Mutiara Timur reguler dari stasiun Surabaya tujuan stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah, untuk kereta api Mutiara Timur reguler ini kelasnya menggunakan ekonomi new generation dengan kursi modifikasi dan juga kelas eksekutif dengan kaca lebar seperti ini. Berbeda dengan kereta api Mutiara Timur yang aku naikin ini kan statusnya fakultatif ya, alias nggak jalan tiap hari. Nah, kereta api Mutiara Timur yang ada di sisi kiri kita ini jalannya setiap hari teman-teman. Mutiara Timur yang dari Surabaya Banyuwangi ini dia menggunakan eksekutif kaca lebar teman-teman ya. Ini kaca lebar nih aku suka banget karena kacanya gede banget, sama seperti kereta api yang panoramik ini. Cuma dia kan nggak tinggi ya. Kalau ini kan tinggi dari atas sampai bawah. Kalau itu kan nggak setinggi ini ya. Tapi dia untuk lebarnya aku rasa nggak beda jauh sama kereta panoramik ini. Lebar dari samping ke sananya. Jadi aku suka banget nih sama kereta eksekutif yang lama yang kaca lebar seperti tadi. Karena apa? Karena ya bisa melihat pemandangan full seperti ini. Walaupun memang nggak sebanyak ini ya view-nya. Nah, ini sekarang kita tiba di stasiun Probolinggo. Wah, cuacanya panas banget ya. Emang kota Probolinggo dikenal dengan cuaca yang panas. Nah, itu jalur satu ada kayak mobil, itu mobil inspeksi teman-teman ya. Nah, ini stasiun Probolinggo juga lumayan penumpang yang naik karena juga ada tarif khusus nih untuk kereta api panoramik dari Probolinggo ke Surabayanya. Nah, lepas dari Probolinggo kita akan berdampingan dengan jalan raya. Nah, itu di sisi kiri adalah jalan raya utama. Kalau kalian dulu ke Bali sebelum ada tol lewat sini ya. Nah, memasuki stasiun Bangil terdapat pertemuan jalur. Nah, di sisi kiri itu adalah jalur dari arah Malang teman-teman. Dan sekarang kita sudah memasuki wilayah daerah operasi 8 Surabaya. Nah, di stasiun Sidoarjo kita bersilang dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta dengan tujuan Ketapang Banyuwangi. Nah, kali ini kita yang mengalah dengan kereta api ekonomi ya. Ya teman-teman, setelah melewati perjalanan 6 jam dari Banyuwangi, akhirnya kita telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Wah, pengalaman yang benar-benar mengasihkan ya bersama kereta api panoramik. Ya, semoga kedepannya kereta api panoramik ini tetap melayani jalur Surabaya Banyuwangi ya, karena aku lihat antusiasmenya cukup bagus. Semoga bisa dirangkai dengan kereta api Mutiara Timur yang reguler. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka, like video ini dan share, bagikan video ini ke teman kalian agar menjadi referensi perjalanan mereka. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.